kami meminta respon singkat dari Pak Menteri karena ada beberapa hal pesan-pesan ataupun juga dukungan apa hal-hal yang akan dilakukan oleh kita dalam waktu dekat ini dan khususnya Pak Menteri sendiri ya mungkin untuk saling menyemangati dan mendukung terkait dengan anggaran pendidikan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Komisi 10 yang kami hormati. Pertama kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 atas penambahan anggaran sebesar 400 miliar dan peruntukannya untuk tahun 2026 dan sesuai dengan masukan-masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kami akan berusaha untuk nanti berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Kami akan menyampaikan beberapa yang sudah kami capai pada tahun 2025 dengan anggaran yang sekarang ini berjalan dan kami akan menyiapkan beberapa usulan terutama untuk 4 hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah untuk penambahan anggaran untuk revitalisasi, yang kedua adalah penambahan anggaran untuk PIP terutama untuk tingkat sekolah dasar, tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga untuk penambahan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Dan yang keempat adalah beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan kami bisa segera mendapatkan kesempatan untuk bisa menghadap Bapak Presiden dan menyampaikan tambahan usulan kami sesuai dengan masukan dan juga sesuai dengan saran-saran dari Bapak-Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 DPR RI. Terima kasih Bu Pimpinan. Terima kasih kami sampaikan. Jadi teman-teman, kita semua tadi sudah mendengar paparan dan kemudian juga semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya dan semua setuju atas keputusan dari Badan Anggaran terkait tambahan anggaran untuk 2026 dengan satu keyakinan bahwa masih ada kesempatan untuk kita berjuang bersama-sama dan barusan kita menghargai Pak Menteri atas rencananya untuk melakukan komunikasi, melaporkan hal-hal yang sudah dicapai, yang sangat luar biasa, tapi juga ada hal-hal yang harus berkelanjutan dan mungkin pada saat ini anggaran yang ada belum memadai. Teman-teman, izinkan saya membacakan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Pertama, berdasarkan surat Ketua Badan Anggaran DPR RI nomor B/05.02/09/2025 tertanggal 11 September 2025 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2026, Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu definitif Kemendikdasmen RI tahun anggaran 2026 sebesar 55.400 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Per program ada 5 program. Yang pertama program wajib belajar 13 tahun sebesar 26.500.395.345 rupiah. 2 program kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar 20.741.262.345.000 rupiah. 3 program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 3.161.570.757.000 rupiah. 4 program pembangunan kebahasaan dan kesastraan
sebesar 198 miliar 217 juta 983 ribu rupiah. Dan program dukungan manajemen sebesar 4.799 miliar 553 juta 570 ribu rupiah. Untuk jumlah yang sama dibagi per unit utama, ada 7 unit utama, Sekretariat Jenderal sebesar 30.265 miliar 629 juta 345 ribu rupiah, Inspektorat Jenderal sebesar 129 miliar 594 juta 463 ribu rupiah. Mohon sama-sama kita sambil cek ya Pak Menteri dan jajaran. 3. Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru sebesar 4.157 miliar 138 juta 746 ribu rupiah. 4. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebesar 14.449 miliar 171 juta 791 ribu rupiah. 5. Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebesar 4.483 miliar 377 juta 289 ribu rupiah. 6. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan sebesar 1.234 miliar 745 juta 622 ribu rupiah. Dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebesar 680 miliar 342 juta 744 ribu rupiah. Total 55.400 miliar rupiah. 2. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikdasmen RI sepakat bahwa program strategis nasional dan program yang bermanfaat serta dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan oleh Kemendikdasmen RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi 10 DPR RI selama pembahasan RAPBN tahun 2026 yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, dalam rangka pengawasan sesuai Pasal 227 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikdasmen RI untuk menyampaikan bahan tertulis mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2026 paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026 ditetapkan di rapat paripurna DPR RI. Demikian Bapak Ibu sekalian, apakah ada masukan untuk penyempurnaan draft kesimpulan kita hari ini? Pada intinya kita semua sudah menyetujui. Dengan demikian pagu definitif Kemendikdasmen sementara, kayaknya tadi semua pada pakai kata sementara ya, walaupun ini sudah definitif, tapi sementara. Amin, amin lah. Aduh, gimana teman-teman, Bapak Profesor, apakah sudah setuju? Setuju untuk sementara. Itu menunjukkan optimisme kita dan kita harus terus yakin. Tadi tidak ada yang tidak mungkin ya Bu ya. Jika kita berjuang dengan satu ketulusan hati untuk masyarakat banyak. Izinkan dengan demikian, kalau memang Bapak Ibu sudah setuju, saya ketuk dulu kesimpulan rapat kita pada hari ini. Apakah Bapak Ibu sudah menyetujui? Setuju. Alhamdulillah.